Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sukronet Channel di Jelajah Desa. Salam ngarit dari lereng Gunung Anjas-Moro. Susumu adalah semangatku. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, teman-teman ya. Kita bisa bertatap muka di hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Rukun selalu bersama keluarga tentunya. Dan di pagi hari ini kami berada di kandang saya sendiri, teman-teman, terkait dengan pemulihan sapi virus PMK. Dan di hari ini kami hanya berbicara ya teman-teman, karena kemarin malam kami sharing dengan senior saya untuk masalah pemulihan sapi yang setelah kena virus PMK, biar cepat susunya cepat keluar banyak, teman-teman. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus di channel kami di Sukronet Channel. Nah, baik teman-teman, dimanapun Anda berada ya pemirsa YouTube, ya mungkin pada hari ini untuk Anda masih diberi cobaan dengan sapi-sapi Anda. Kita harus sabar juga telaten untuk merawatnya. Dan di sini kami berada di kandang saya sendiri bersama bibit, teman-teman, yang kemarin sudah banyak kami upload ya tentang bibit ini. Dan alhamdulillah untuk hari ini masih dalam, semoga saja ya tidak terjadi apa-apa dan masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan kemarin malam kami sharing-sharing dengan senior saya. Menurut pengalaman panjenengannya ya teman-teman, untuk pemulihan sapi yang setelah kena virus PMK, biasanya untuk memulihkan susu, juga tubuhnya biar cepat kuat dan cepat gemuk, teman-teman ya. Jadi kemarin malam itu kami sharing, ternyata memakai tetes, teman-teman. Tetes tebu yang kental ya, bukan tetes pupuk, tetapi tetes untuk ternak, teman-teman, yang kental seperti oli, teman-teman. Tetapi untuk saya belum punya contohnya, ya mohon maaf. Tapi ini kita sharing kembali, kami sampaikan ya, sharing kami tadi malam, kami tularkan kepada panjenengan semua, semoga bermanfaat. Jadi untuk setelah sapi yang terkena PMK, teman-teman, biasanya itu susunya itu pulihnya lama, juga untuk tubuhnya juga nggak bisa gemuk. Dan menurut senior saya kemarin itu yang diserang adalah pencernaannya. Jadi beliau membuat atau beli, bukan membuat, teman-teman ya, beli tetes tebu untuk ternak yang kental itu, terus diberi campuran EM4. Kalau bisa itu difermentasi, teman-teman. Mungkin untuk 1,5 liter atau 1 botol aqua
Biasanya kemasannya seperti itu teman-teman ya, untuk tetes itu, tetes ternak. Kalau di toko atau di peracangan itu berkisaran 15.000 kalau nggak salah teman-teman, untuk tetes tersebut ya. Entah kalau sekarang kami ya belum tahu untuk harga berikutnya. Untuk 1 liter tetes tebu itu diberi E4, kira-kira 1 tutup botol aja begitu, terus direndam ya, diberi air sedikit. Nah nanti diberikan sapi dengan kental saja, nggak usah dicampur kecomborannya teman-teman. Nah terbukti ya, ternak di senior kami itu untuk susunya sudah pulih dan kotorannya itu sudah campur dengan combor-comborannya. Karena kemarin itu katanya senior saya itu kalau pencernaannya yang belum stabil itu biasanya kotorannya itu hitam teman-teman, terus dicombor apapun itu untuk kotorannya tidak ada comborannya, jadi kotorannya itu pokoknya pencernaannya teman-teman. Jadi beliau membuat memberikan sapinya dengan tetes tebu yang kental dan E4 itu kalau bisa difermentasi, terus dikasihkan ke sapinya dengan kental gitu saja teman-teman, dicelot-celotkan ke mulutnya. Nah, alhamdulillah untuk sapi beliau sehat semua. Dan untuk di hari ini kami tidak bersama Mbah Jenggot karena Mbah Jenggot ada keperluan. Jadi kami sharing sendiri. Semoga untuk sharing kami tadi malam bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Ya monggo, karena untuk tetes katanya senior saya itu tidak, kadar gulanya itu tidak terlalu tinggi teman-teman, masih tinggian gula. Jadi kalau gula merah kan mahal teman-teman, jadi lebih simpel dengan tetes tebu karena harganya terjangkau, juga kadar gulanya agak rendah. Dan untuk pencernaannya sendiri menerima dengan tetes tersebut. Jadi nanti kalau kita beli gula terus, bahayanya kita itu tidak bisa ngopi teman-teman. Jadi gulanya diberikan terus kepada sapi. Kalau tetes kan ya bani kita teman-teman, hanya bermodalkan E4 untuk ternak ya teman-teman, bukan E4 pupuk. Dan tetesnya juga demikian, tetes ternak bukan tetes pupuk teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman ya untuk sharing kita di hari ini. Kami tadi malam juga sharing, mungkin bisa membantu panjenengan. Kami bisa menjembatani dengan video seperti ini, biar kita lebih semangat, biar kita tidak bingung dengan sapi-sapi kita. Loh kok diberi makan sudah mau makan, diberi comboran sudah mau comboran, tapi kok susunya belum keluar banyak. Nah mungkin ini salah satu solusi dari senior saya. Dan semoga ternak-ternak panjenengan semua sehat-sehat selalu, cepat pulih untuk perekonomian kita. Karena ini adalah salah satu mata pencarian kita untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita teman-teman. Kita harus telaten juga, selalu bersyukur untuk menghadapi hidup ini ya. Kita rawat terus ternak-ternak kita. Dan semoga kami dapat solusi-solusi baru. Nanti akan kami buat videonya. Karena kami ternak pemula teman-teman, jadi saya itu jalan-jalan ke senior-senior yang sudah lama beternaknya. Nah oke, baik pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, cukup sekian ya video dari kami tentang sharing kita di hari ini.
Jadi mungkin untuk terang-terang panjenengan semua sudah membaik dalam virus PMK ini. Tadi kami sudah bilang juga sharing saya malam tadi ya. Mau kita coba dengan tetes tebu yang kental untuk ternak teman-teman ya, juga kita belikan E4 kita campur dan kita berikan dengan kental-kental gitu saja teman-teman, biar cepat pulih ya untuk susunya juga tubuhnya, karena setelah PMK untuk pemulihan itu kelihatannya untuk pencernaannya terganggu teman-teman. Dan sering-sering atau seminggu sekali kalau belum stabil ya bisa diberi jamu seperti kunir, karena manfaat kunir sendiri juga cukup banyak sekali. Karena kita orang Jawa, kita tidak meninggalkan kunir karena dari kunir sendiri adalah antibiotik yang cukup tinggi. Kunir, temulawak itu teman-teman ya. Telur sudah nggak apa-apa, kalau nggak ada telur ya kunir sama temulawak saja teman. Semoga kita bisa melewati cobaan-cobaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa mempertahankan ternak-ternak kita untuk menghidupi keluarga kita teman-teman. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan di video kami. Kami memang manusia biasa teman-teman. Kami juga tidak peternak yang cukup beken. Semoga sharing kami malam tadi kami sampaikan kepada panjenengan bisa bermanfaat. Salam mari dari lereng Gunung Anjas-Moro. Tetap tersenyum juga selalu bersyukur untuk menghadapi hidup ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukronet Channel.